Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa kembali melaksanakan praktikum software Adobe Flash. Kali ini untuk pertemuan kedua kita melaksanakannya secara online, di mana kakak di sini sebagai koas dari praktikum ini akan menjelaskan materi praktikum kita dengan membuat video tutorialnya dan menguploadnya di channel YouTube HMPS Tadris Matematika UIN Mataram. Nah, untuk adik-adik semua, materi yang akan kakak jelaskan untuk pertemuan ini masih sama dengan materi yang kakak jelaskan di pertemuan tatap muka di laboratorium terpadu di kampus kita kemarin. Dan kemarin yang ikut di pertemuan tatap muka itu hanya sekitar 50% mahasiswa saja yang hadir. Artinya sebagian besar masih belum bisa berkesempatan hadir, dan kakak yakin di antara yang tidak bisa hadir itu mungkin ada yang belum menginstal softwarenya. Oleh karena itu, bagi adik-adik yang belum menginstal software Adobe Flash, silakan untuk mendownload software tersebut melalui link yang sudah diberikan, dan silakan manfaatkan kuota sekitar 400 sekian MB, kemudian download dan diinstal sendiri software tersebut di komputer masing-masing. Mohon maaf, suara kakak sedikit agak sengau karena kondisi badan masih kurang sehat, jadi mohon dimaklumi sedikit. Oke, langsung saja ya. Untuk mempersingkat waktu, ini materi yang masih sama kakak jelaskan seperti di pertemuan pertama di laboratorium kemarin. Sehingga bagi teman-teman yang baru pertama kali menginstal software tersebut tapi belum mengerti bagaimana cara menggunakannya, nah di sini silakan teman-teman ikuti dan perhatikan dengan baik tutorial yang akan kakak jelaskan. Dan bagi teman-teman yang sudah menginstal software tersebut dan sudah mengikuti pertemuan ini di pertemuan pertama kemarin yang di tatap muka, nah video ini bisa digunakan kembali untuk mengingat-ingat kembali menu-menu yang sudah dijelaskan di pertemuan pertama sebelumnya. Oke, langsung saja. Bagi teman-teman yang sudah menginstal, biasanya akan muncul shortcutnya di depan, tapi kakak sudah hapus. Dan membuka kembali shortcut tersebut, silakan buka menu Windows-nya. Nah, akan terlihat beberapa software yang aplikasi yang sudah diinstal. Jadi sekali menginstalnya itu ada beberapa software yang ikut terinstall sekaligus. Ada Adobe Flash CS3 Professional, ada Adobe Flash CS3 Video Encoder, ada Adobe Bridge CS3, dan berbagai macam paket lainnya. Nah, yang kita pilih adalah Adobe Flash CS3 Professional. Ketika dikliknya di sini kakak sudah buka ya, tinggal dibuka saja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Adobe Flash CS3 Professional. Bagi adik-adik yang belum sempat untuk mengikuti praktikum ini di pertemuan pertama sebelumnya, Adobe Flash ini perlu adik-adik ketahui merupakan sebuah software yang berguna untuk membuat sebuah media pembelajaran. Nah, software ini sangat populer dahulunya di tahun-tahun sekitar 2015, 2016, ya masa-masa 5-6 tahun yang lalu lah. Dimana saat itu banyak sekali guru-guru atau tenaga pendidik yang menggunakan software ini untuk membuat sebuah media pembelajaran yang berbasis animasi, yang berbasis file flash. Sehingga dengan adanya media pembelajaran seperti ini diharapkan siswa-siswa kita nantinya akan lebih mudah untuk memahami materi yang kita sampaikan. Karena peran sebuah media pembelajaran ini berfungsi sebagai sebuah perantara yang cukup efektif untuk lebih mempermudah siswa kita memahami materi yang sedang disampaikan. Seperti itu ya. Akan tetapi software Adobe Flash ini sebenarnya sudah diberhentikan pengoperasiannya atau dukungannya oleh pihak Adobe sendiri sebagai yang membuat software Adobe Flash ini. Software ini sudah diberhentikan
dukungannya sejak tanggal 31 Desember tahun 2020 kemarin. Artinya software ini sudah tidak mendapatkan update. Walaupun tidak mendapatkan update, tapi software ini masih tetap bisa kita gunakan karena software ini pengoperasiannya itu bersifat offline. Karena offline jadi masih bisa kita gunakan walaupun dukungannya sudah berakhir. Sebagai gantinya Adobe sendiri membuat software baru yang jauh lebih banyak fiturnya dan lebih modern tampilannya yang bernama Adobe Animate. Jadi Adobe Flash ini dirasa sudah cukup ketinggalan zaman, tapi tidak apa-apa, masih tetap bisa kita pelajari. Di samping itu juga kita perlu juga mempelajari berbagai macam software lain yang tidak kalah bagusnya juga untuk membuat sebuah media pembelajaran. Karena untuk membuat sebuah media pembelajaran, softwarenya tidak hanya ada Flash. Ada banyak sekali software di luar sana yang bisa digunakan untuk membuat sebuah media pembelajaran, di mana setiap software tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, seperti itu ya sedikit pengantarnya. Oke, ini udah 6 menit menggunakan OBS untuk merekam. Oke. Sekarang silakan buka softwarenya, buka Adobe Flash-nya. Setelah diklik tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang kita pilih adalah Create New Flash File Action Script 2.0. Sekali lagi yang kita pilih adalah file Flash File Action Script 2.0. Ya, ini yang kita pilih ya. Nah, setelah kita memilih action yang 2.0, nah tampilannya akan seperti ini. Nah, silakan diperhatikan baik-baik. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan mencoba untuk mempelajari beberapa bagian dari software ini. Software ini memiliki user interface atau tampilan yang cukup mudah untuk dikenali walaupun oleh pengguna pemula sekalipun. Oke, yang pertama di bagian atas ini ada yang namanya file, edit, view, insert, dan lain-lain. Ini semua merupakan bagian yang bernama menu bar. Jadi di sini ada yang namanya menu bar, di mana setiap dalam sebuah menu bar ada beberapa menu seperti file, edit, view, di mana setiap menu ini juga terdapat submenu yang memiliki fungsinya masing-masing di dalam sini ya. Nah, ini juga fungsi dari setiap menu bar ini sebenarnya juga bisa teman-teman lihat di dalam modul yang ada yang sudah dikirimkan di dalam grup WhatsApp Praktikum Adobe Flash. Di sana teman-teman bisa melihat ya fungsi dari setiap menu bar tersebut. Yang pertama ada file ya untuk mengatur file, kemudian ada edit, ada view untuk melihat, ada insert untuk memasukkan sesuatu, ada modify untuk memodifikasi sebuah objek atau timeline atau lainnya dalam bagian ruang kerja kita. Kemudian ada juga menu teks untuk mengatur teks mulai dari font, ukuran, kemudian style, gayanya ya, kemudian align, perataan teksnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu command juga. Ini merupakan seperangkat coding yang bisa kita atur untuk membuat objek yang sedang kita desain ini menjadi bergerak, menjadi teranimasikan, dan juga beberapa menu lainnya. Mohon maaf, suara kakak sedikit. Sebenarnya dari kemarin pengen bikin video ini, cuma karena berhubung kondisi kesehatan yang belum cukup pulih, sehingga baru hari ini kakak sempat untuk membuatnya. Itu pun dengan kondisi suara yang tidak terlalu cukup jernih ya, tidak apa-apa, karena kita harus kejar materi juga. Berhubung sebentar lagi juga sudah mau Idul Fitri, dan sebentar lagi juga adik-adik akan menghadapi UAS, sehingga mau tidak mau
kita harus mengejar praktikum ini sedini mungkin agar nanti di akhir-akhirnya itu sudah lebih ringan, sehingga di akhir-akhir nanti adik-adik lebih fokus untuk menghadapi ujian akhir semester. Ya, itu untuk menu barnya ya. Kemudian ada juga yang namanya toolbar. Nah, ini yang berada di samping ini, yang dari atas ke bawah ini berisi sekumpulan tools atau sekumpulan panel-panel di sini yang bisa menjadi tools untuk mengedit objek yang ada di dalam ruang kerja. Ya, yang pertama kita mulai dari selection tool. Nah, ini selection tool ya. Coba kita lepas dulu, terus kita arahkan. Nah, ini ada tulisannya selection tool. Shortcutnya itu huruf V. Digunakan untuk memilih dan memindahkan objek. Jadi kalau misalnya kita bikin objek di sini nanti, lalu kita klik selection tool, maka kita bisa memilih dan memindahkan. Karena nanti kan pasti akan ada banyak objek di sini, dan kita harus mengeditnya satu persatu misalnya. Nah, selection tool ini yang digunakan untuk memilih objek mana yang akan kita edit. Kemudian ada juga yang namanya sub selection tool. Sub selection tool ini digunakan untuk mengubah bentuk dengan mengedit titik-titik. Nah, nanti untuk selengkapnya akan kita coba praktekkan. Yang penting sekarang adik-adik mengenal dulu fungsi dari masing-masing tools ini. Kemudian ada juga yang namanya free transform tool. Digunakan untuk mengubah atau memutar bentuk objek sesuai dengan keinginan. Ya, jadi misalnya ada sebuah objek yang berbentuk persegi, kemudian kita pengen merotasikannya. Nah, itu bisa dengan menggunakan free transform tool. Shortcutnya itu adalah Q dan F. Kenapa ada dua shortcut? Karena kalau kita buka, nah ini ada dua. Ada free transform tool yang shortcutnya Q, dan ada gradient transform tool dengan shortcutnya adalah huruf F. Ya, itu ya. Jadi dalam satu tulis ini ada beberapa jenisnya lagi. Khusus untuk free transform tool ini ada dua jenis transform. Ya, itu untuk free transform tool. Kemudian ada lasso tool. Lasso tool ini digunakan untuk menyeleksi bagian objek yang akan diedit. Jadi kita bisa memilih sebagian saja yang pengen kita edit menggunakan lasso tool. Makanya bentuknya ini kayak tali yang diikatkan, karena hanya ada sebagian yang pengen kita ambil. Kemudian ada juga yang namanya pen tool. Digunakan untuk membuat bentuk objek secara bebas dengan titik sebagai penghubung. Ya. Jadi layaknya sebuah pensil di atas kertas, di mana kita bisa bebas mencoret berbagai macam garis lengkung yang bisa kita buat di dalam ruang kerja nantinya. Dan ada beberapa jenis ya, ada 4 di sini. Kemudian ada yang namanya text tool. Ya, digunakan untuk membuat teks, kata atau kalimat nantinya ya. Kemudian ada juga line tool. Line tool ini digunakan untuk membuat garis, atau garis lurus, garis lengkung, terserah. Kemudian ada juga yang namanya rectangle tool. Rectangle tool ini juga punya 4 bagian, ada 4 jenis tergantung. Kalau untuk membuat intinya rectangle tool untuk membuat bidang datar. Dan bidang datar itu kan ada beberapa jenis. Seperti rectangle tool untuk membuat persegi dan persegi panjang. Kemudian ada oval tool untuk membuat sebuah kurva yang berbentuk lingkaran atau elips ya. Dan juga ada beberapa jenis yang lain. Kemudian ada juga pencil tool. Nah, ini untuk membuat sebuah kayak kita coret-coret pensil biasa di kertas, di mana kursornya nanti akan mengikuti garis pensil itu. Kemudian ada juga yang namanya brush tool. Brush tool ya. Digunakan untuk menggambar objek secara bebas dengan ukuran, ketebalan, dan bentuk yang sudah disediakan. Kalau pensil ya pensil tipis, tapi kalau brush ini bentuknya kayak kuas. Jadi ada yang digunakan untuk menggambar dengan menggunakan pensil, dan ada yang digunakan untuk melukis dengan menggunakan kuas. Seperti itu ya. Kemudian ada juga ink bottle tool.
digunakan untuk memberi warna atau outline garis tepi dari suatu objek. Ya, jadi nanti kita bisa mempraktikkannya bahwa dalam sebuah objek itu ada yang namanya fill atau isi, dan ada yang namanya stroke atau fill stroke atau outline atau garis pinggir. Jadi sebuah objek itu ada warna isi, ada warna pinggir. Nah, ink buckle tool ini hanya digunakan untuk memberi warna garis pinggirnya saja dari suatu objek. Yaitu ya untuk ink buckle tool. Kemudian ada namanya paint bucket tool, digunakan untuk memberi warna pada objek secara bebas. Kemudian ada eyedropper. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengambil contoh warna. Jadi kita bisa mengcopy suatu warna lalu mempastekannya agar sama persis ke objek yang lain. Kemudian ada juga eraser tool, digunakan untuk menghapus ya, namanya juga eraser. Dalam bahasa Inggris eraser tool artinya penghapus. Shortcutnya adalah sebentar kita arahkan dulu ya. Eraser itu shortcutnya huruf E. Jadi dengan menekan huruf E langsung akan menuju ke shortcut tersebut. Kemudian ada hand tool, digunakan untuk mengatur stage. Ada zoom tool, ya seperti kita tahu zoom itu fungsinya apa? Untuk memperbesar dan memperkecil. Kemudian ada stroke color, digunakan untuk memberi atau memilih warna untuk outline atau garis pinggir. Ya, ini ya untuk stroke color, dan ini icon pensil ini untuk garis luar. Nah, ini warnanya. Secara default kita bisa mengaturnya dengan memberikan warna hitam. Tapi nanti bisa kita ganti lagi. Terserah di sini ya untuk outline. Karena kita bisa memilih bebas warnanya. Perlu diketahui bahwa di dunia ini ada sekitar 16 juta warna. Jadi silakan teman-teman bisa mengganti karena setiap pixel ini mewakili satu warna. Ya, itu untuk warna, baik itu untuk garis pinggir atau stroke color maupun warna isi atau fill color. Kemudian, nah ini pengaturan lain nanti bisa sambil jalan ya. Ini untuk menu yang bernama toolbar, yang letaknya itu di sisi kanan, di sisi kiri, samping kiri ya, dari atas ke bawah. Nah, ini namanya toolbar. Yang ini tadi namanya menu bar, yang ada di bagian atas, fill, edit, view, insert, dan lain-lain, ini namanya menu bar. Kemudian ada yang namanya layer. Nah, ini bagian layer ya. Layer itu artinya lapisan. Jadi kita bisa mengatur bagian modifikasi kita ini dalam beberapa lapisan. Kemudian ada yang namanya timeline. Ini bagian timeline ya, merupakan komponen yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol jalannya animasi untuk beberapa layer. Semakin panjang frame dalam layer, maka semakin lama animasi akan berjalan. Ya, misalnya kita pengen bikin sebuah objek persegi, kemudian bergerak dari titik A ke titik B sepanjang sekian dalam durasi yang bisa kita tentukan. Misalnya dalam durasi 10 detik. Nah, nanti kan pergerakannya akan lambat. Tapi kalau dalam durasi yang waktunya cepat, maka nanti juga pergerakan objeknya akan lebih cepat. Nah, itu nanti semua akan bisa diatur dalam bagian timeline ini. Kemudian ada juga bagian panel. Panel itu berisi tools itu. Ini ya bagian panel, juga berisi penjelasan dari tools-toolsnya. Ya, ini bagian panel. Kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai stage atau ruang kerja tadi. Ruang kerja ini ya, yang berbentuk persegi panjang berwarna putih ini juga bisa kita atur ukurannya. Misalnya teman-teman pengen bikin agar bisa muat dalam sebuah ukuran layar HP. Nah, nanti bisa diatur di sini untuk tempatnya. Kalau secara defaultnya ini berukuran 550 kali 400 pixel. Dan satuannya juga bisa diganti kok. Bisa menggunakan inci, poin, sentimeter, atau milimeter. Terserah. Ya, itu ya untuk ruang kerja atau stage istilahnya. Kemudian ada juga namanya panel property. Nah, tempatnya di paling bawah nih. Terdiri dari atas beberapa panel-panel.
di sini ya, yaitu sedikit pengenalan singkat dari setiap interface atau bagian-bagian yang ada di dalam software Adobe Flash ini. Nah, mungkin itu sedikit pengenalan dasar dari sebuah tampilan utama dari software Adobe Flash. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek di dalam Adobe Flash di dalam video yang terpisah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk didiskusikan apa saja yang belum dipahami mengenai bagian-bagian dari software Adobe Flash ini di kolom komentar di bawah. Gunakan kolom komentar YouTube ini untuk diskusi. Jangan ditanyakan di WA ya, tapi gunakan kolom komentar YouTube. Kenapa kita gunakan kolom komentar YouTube? Agar nantinya di tahun-tahun berikutnya adik-adik tingkat yang baru biasa yang pengen belajar Adobe Flash juga, kalau ada yang bisa pengen dibingungkan juga bisa diskusikan di kolom komentar. Jadi buatlah kolom komentar YouTube HMPS Tris Matematik ini jadi lebih aktif ya. Kami tunggu diskusi di kolom komentarnya. Ya, terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan dalam beberapa menit ini untuk menonton video tutorial, bukan tutorial ya, video penjelasan bagian-bagian dari software ini. Jangan lupa di subscribe juga channel HMPS bagi yang belum subscribe. Wah, kebangetan sih kalau mahasiswa matematika belum subscribe channel HMPS-nya sendiri ya. Karena nanti juga akan banyak hal yang bermanfaat untuk mahasiswa Tris Matematika yang bisa didapatkan melalui channel ini. Ya, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berhentikan perekaman layarnya.